Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasna. Gimana teman-teman yang lain, Bu? Silakan bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, makasih Bu Hasna. Terima kasih Bu Nuriana sudah bergabung. Gimana kabarnya Ibu? Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Senang sekali ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Iya, Bu. Ya, jadi saat ini kita sudah di jam 1:45. Iya, Pak Bu. Jainal juga sudah bergabung Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, makasih Pak Admin. Ibu, saya Adnan Ibu. Oh, saya cuma lihat di sini Bapak. Minta maaf Bapak ya. Iya, saya mau ngobrol sedikit soal ini gimana kelasnya Ya, Ibu, Pak. CGP-nya. Ya, silakan Pak. Kelas CGP-nya gimana Bu? Ya, maksudnya Pak? Halo. Yang masih ada yang bermasalah tuh gimana di kelas CGP-nya? Kalau untuk selama ini yang saya lihat di LMS Pak, semua sudah masuk ke tugas, berarti kan tidak bermasalah Bapak ya. Ya. Kalau untuk mulai dari diri, mereka sudah mengerjakan semua. Kemudian juga dieksplorasi konsep untuk video, masih ada beberapa orang yang belum masuk. Tetapi ketika mereka memberi komen kan berarti tidak masalah Bapak ya. Seperti Jadi itu. untuk kendala login aman Bu ya? Iya. Baguslah Ibu karena yang lain masih ada ya. Iya, masalah di login. Ya, alhamdulillah ini. Semua Iya. teman-teman bagus. Saya mohon maaf ini Bu, saya masuk lewat admin. Iya. Iya Bu, makasih Bu, lanjut ya Bu ya. Iya, nanti ditemani sama ini. Makasih Bu. Ya. Oke. Udah bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya semua Bapak Ibu. Ya supaya oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan virtual kita hari ini ya, mari kita sama-sama memanjatkan doa ya. Saya mohon meminta pertolongan kepada Pak Zainal ya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Zainal. Boleh dihidupkan mic-nya dulu Pak Zainal. Mic-nya boleh dihidupkan. Ya, mic-nya mati Pak Zainal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca doa dalam hati. Selesai. Terima kasih Pak Zainal. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk men-share materi kita hari ini ya Bapak Ibu. Bu Hasna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Ya, Bu Nuriana gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak Zainal. Alhamdulillah baik Ibu. Bu Irma, aduh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Yudarman, bagaimana Pak? Pak Darman. Alhamdulillah baik Ibu, semoga Ibu juga begitu halnya. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Pak Kasman, gimana kabarnya Pak Kasman? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, makasih. Ini yang Pak Suharmanto baru bergabung dengan kita. Pak Hermanto, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, yang dua orang ini boleh. Oke. Kita kan harusnya ada pengajar praktika yang hadir hari ini.
Halo, Assalamualaikum. Ada PP-nya. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share materi kita hari ini ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah, Atau Ibu, masih sudah. jalan-jalan ini? Sudah, Oke, sudah. alhamdulillah. Jelas Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya dari Endrekang ya. Kalau saya sudah baca di sini Bapak Ibu dari Endrekang, kalau saya dari Sulawesi Tengah ya Bapak Ibu ya. Nanti sebentar kita akan kenalan lebih lanjut. Alhamdulillah saya sangat bangga dan sangat bersyukur bisa bergabung dengan BGP Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini adalah guru-guru hebat yang memang terpilih ya. Dan saya berharap kita nanti akan komitmen bersama ya sampai akhir. Karena saya yakin Bapak Ibu telah melalui seleksi yang sangat berat. Bapak Ibu sudah mengisi esai, kemudian Bapak Ibu harus praktek ngajar juga, Bapak Ibu juga harus melalui sesi wawancara, dan hal itu tidak semua orang bisa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, tentunya itu adalah keputusan Bapak Ibu, keputusan yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu ambil. Karena tidak semua orang bisa seperti Bapak Ibu. Masih banyak teman-teman guru kita yang ketika diajak untuk masuk guru penggerak dengan berbagai alasan, aduh Bu, saya tidak mau sibuk, saya tidak mau repot, katanya banyak tugas dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dengan hadir di sini bahwa itu adalah suatu keputusan yang saya anggap keputusan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas ya Bapak Ibu ya. Kemudian salah satu poinnya Bapak Ibu nanti akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajar dan Bapak Ibu nanti akan dipersiapkan untuk menjadi kepala-kepala sekolah yang hebat. Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, lanjut. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada identitas modul, Bapak Ibu untuk paket modul 1. Nah, di sini refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini adalah sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Nah, jumlah pembelajaran di sini adalah 2 JP yang kita hitung 45 menit ya Bapak, 1 JP-nya berarti kita nanti bersama-sama di RIM ini selama kurang lebih 90 menit. Saya Ibu Sarita Aryani ya sebagai fasilitator. Kemudian Bapak Ibu adapun kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu nanti diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melalui refleksi diri yang terdokumentasi, Bapak Ibu nanti mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya untuk capaian umum modulnya nanti Bapak Ibu nanti diharapkan mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atau korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khusus modul ini, Bapak Ibu nanti memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ya pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian Bapak Ibu memiliki sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Lanjut Bapak Ibu, adapun agenda kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian Bapak Ibu akan nanti menyampaikan refleksi kritisnya, kemudian kita akan dialog ya Bapak Ibu ya. Kita akan tanya jawab, kemudian nanti ada refleksi dan umpan balik kurang lebih 10 menit, dan kemudian penutup.
lanjut ya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi pembukaan. Kemudian kita sudah lewati bersama di sini tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Ini adalah peribahasa yang tidak pernah lekang oleh waktu. Setiap kalau kita ketemu selalu kata. Kemudian saya fasilitator yang sudah bertugas di angkatan sebelumnya. Saya juga adalah tutor Universitas Terbuka Palu. Kemudian saya saat ini adalah guru SMP Negeri Model Terpadu Madani, Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu. Mungkin sekarang saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Izinkan saya untuk hentikan dulu berbagi ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Halo. Halo. Oke, demikian tadi perkenalan singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang apa nih buah-buahan untuk saya berikan kepada Bapak Ibu. Jaringan kayaknya bukan. Mungkin Jaringan. dengan Ibu Fasil. Putus-putus. Jaringan Pak Bib. Ya, putus-putus juga di sini. Jaringannya Ibu kayak yang bermasalah. Tidak bergerak ini Ibu Fasil. Keluar nih. Kita dulu Pak Zainal. Nah, ada instruksi ya. Ini Pak Senal Ada mau. instruksi. Apa nama kawan kita? Kita AMB Berida. Oh, nah tadi Indra fasilitator. Kita mau Ibu Sumiati. Kita Ibu Sumiati. Astagfirullah. Ini juga Nah patoroki Ibu. ada Pak Pepe. Pak Yuda, kita mau. Apa lekua? Ibu Hasna. Mbak Mas, Ibu Hasna Hasduk. Apalah di Pau. Apa kabar? Apa kabar? Salam kenal. Apa mah kami perkenalkan Ibu Suni? Apa? Dapat begitu jadi persilahkan. Mentama itu Ibu Fasil.
Lanang kak mula tower te Pak Alkasmono. Ganjamang itu jaringan. Yang penting masuk dulu. Halo, Assalamualaikum. Nak, tapi nak tiba-tiba di tempat saya mati lampu, nak. Ya Allah, langsung terputus. Iya, Ibu. Mungkin ini sudah coba, mudah-mudahan bisa lagi, Bu. Ini langsung saya coba. Ya, ini sudah mudah-mudahan bisa, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Dengar Ibu Maaf, jelas. Ibu. Terdengar Ibu. Tadi ini mati. Iya, mati lampu jaringan di sini tiba-tiba low, Bapak Ibu, minta maaf ya. Padahal tadi sudah berupaya sebaik mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, minta maaf. Jadi semoga nanti ke depannya tidak seperti ini lagi. Baiklah Bapak Ibu, jadi permainan tadi kita lanjutkan ya. Jadi nanti saya kan tadi sudah perkenalkan, saya Ibu Sarita Aryani, saya dari SMP Negeri Model Terpadu Madani. Maaf Ibu, saya tidak menghidupkan kamera, takutnya saya terlempar lagi. Nah, hari ini saya banyak buah-buah nih. Saya mau bagi buah-buah ini kepada Pak Kasman, Pak Bu Hasna, semuanya. Tapi ada nanti yang satu saya pilih dulu. Jadi nanti saya berikan ke siapa, nanti Ibu langsung tangkap buah saya, kemudian Ibu perkenalkan diri, kemudian nanti Ibu lempar buahnya ke siapa. Tapi Ibu harus
menyebut saya menyebut nama misalnya durian, gitu ya. Durian berarti akhirannya N. Jadi siapa yang menangkap buah durian itu nanti akan menyerahkan buah yang lain, tapi nama buah yang Bapak Ibu sebutkan adalah dari huruf N. Jadi buah naga kah atau gimana? Siap? Siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Oke. Semuanya hidupkan kameranya ya Bapak Ibu, nanti tidak dikenal. Saya tadi kan sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Hari ini saya mau bagi-bagi buah nih. Jadi buah yang akan saya bagi ini adalah buah yang rasanya agak asam manis. Ya, saya berikan buah kedondong kepada Ibu Sumiati. Silakan Bu Sumiati, perkenalkan diri Bu. Boleh perkenalkan diri dia. Boleh hidupkan mic-nya Bu Sumiati? Ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari CGP Angkatan 11 ini. Kemarin saya sempat lolos di CGP Angkatan 9. Nah, sekarang saya bertugas di SMP Negeri 7 Allah. Demikian Ibu. Silakan Bu Sumiati, boleh mungkin dilempar buahnya, tapi buahnya dari huruf G Bu, akhirannya. Dari G. Buahnya dari huruf G apa ya? Nggak ada ya buah dari huruf G. Apa? Bu Hasna nggak ada ya buah dari huruf G. Ada mungkin. Oke, kalau begitu saya rubah deh buahnya. Tidak ada. Belum buat kedondongnya, soalnya tidak jadi rujak. Oke, saya berikan buah mangga kepada Bu Sumiati. Oke, silakan Bu Sumiati. Iya. Oh iya. Dirubah jadi buah mangga. Berarti akhirannya A. Iya, Oke, baik. silakan Bu Sumiati, lemparnya ke siapa? Itu Pak Kasman sudah menunggu nih sama Pak Jainal. Buah apelnya saya lempar ke Pak Kasman ya. Iya, Tangkap, buah Pak apelnya Kasman. saya kirim ke Pak Kasman ya, buah apel. Pak Kasman, tangkap Pak Kasman buahnya. Ya, siap ditangkap, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya atas nama Al-Kufman. Bertugas di UPT SDN 30 Parendean, salah satu sekolah yang terujung di Kabupaten Rekang. Selanjutnya saya akan buang buah leci ke Pak Zainal. Wih. Tangkap Pak Zainal buah lecinya. Oke, Sob. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal, asal sekolah UPT SDN 91 Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Alamat Baroko, Kabupaten Nrekang. Demikian. Mana buahnya Pak yang ditangkap tadi? Oh ini, Buah lecinya. ini boleh cek. Nah, Oke ini. ya, sebut nama buah yang dari huruf I Pak Zainal. Ya, saya lempar ke Ibu Hasnawati. Buahnya Buah sama apa dengan tuh, Ibu Bu, Hasnawati. Pak? Iya, buah apa Pak? Buah lemon. Oh, Pak Zainal. Akhirnya tadi I. Ya. I. Leci kan? Huruf terakhirnya Ya, I. Ya, apa itu Pak yang dari huruf I? Buah apa itu? Buah I. I. Boleh dirubah
ganti nama buahnya Pak Zainal. Rupanya tidak ada. Nanti kita tanam dulu pohonnya. Buah mangga saja, Bu. Ya. Boleh ganti nama buahnya Pak Zainal. Buah mangga. Iya, saya terima kiriman buahnya Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Hasnawati Duku dari UPT SDN 98 Tongko, Kecamatan Baroko, tinggal di Baroko. Ya, demikian. Buah apa tadi Pak? Buah mangga. Iya, sekarang buah apelnya saya kirim ke Yudarman. Ya, terima kasih Ibu Has. Ya, ditangkap Pak Yudarman, ditangkap Pak Darman. Hap. Suaranya Pak Darman, mic-nya dihidupkan. Ya, sudah kedengaran Ibu? Sudah Pak, sudah. Oh iya, terima kasih Ibu Hasnawati Duku. Buah apelnya saya sudah terima dan insya Allah saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator yang setiap saat bersedia membimbing kami. Semoga tetap sehat dan bahagia. Nama saya Yudarman, tempat tugas UPT SMPN 8 Satap Allah yang berada di Kecamatan Masaleh. Dan untuk saat ini saya berdomisili juga di Kecamatan Masaleh, tepatnya di salah satu desa yang namanya Desa Tongkunan Wase. Nama kampungnya Baibo. Sekian, terima kasih. Itulah perkenalan saya kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buah langsatnya saya lempar ke Ibu Hawaina. Ditangkap Bu Hawaina. Halo. Iya Pak, ditangkap langsatnya. Oke, perkenalkan nama saya Hawaina, saya PP dari SDN 194 Buntu Limbong, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Oke, saya lempar buahnya. Buah langsat apa mau tuh? Apa teh? Buah suka-suka saja Bu. Buah melon, saya lempar buah melonnya ke Pak Suhermanto. Halo Pak Hermanto. Oke, saya tangkap ya. Oke, kedengaran suaranya? Kedengaran Pak Manto. Oke. Nama saya Suhermanto, berasal dari SD Negeri Kecil TikTok dari Kecamatan Baraka. Saat ini lokasi tempat tinggal saya itu berasal dari Banti. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, boleh dilempar buahnya ke Pak Manto, boleh dilempar ke siapa? Ini yang belum. Masih ada Bu Christian, Pak Christian, ada Bu Nurliana. Oke, ke Bu Nurliana. Ibu Nurliana. Halo. Iya. Buahnya, buah apa Pak yang dilempar? Yang dikirim? Buah mangga saja. Ya. Oke, terima kasih atas kiriman. Terima kasih atas kiriman buahnya, Pak. Semuanya suka mangga. Terima kasih atas kiriman buahnya, Pak. Saya terima dengan baik. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurliana, asal SDN 168 Sumbang, Kecamatan Curio, domisili Sumbang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya akan melempar buah ke Pak Nedi, buah anggur. Pak Nedi.
Baik, Ya, buahnya silakan, saya Pak Nedi. tangkap. Ya, perkenalkan, nama saya Christian Nedi, dipanggil Pak Nedi. Saya mengajar di SD 35 sama tempe Curio, Kabupaten Nrekang. Tempat tinggal saya berada di Kabupaten Tanah Toraja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nedi, dikirim ke siapa Pak buahnya? Ada, Pak. Ya, buahnya saya buah durian ya, duriannya karena banyak durian di Nrekang, Bu. Waduh. Saya lempar ke siapa lagi yang belum ini? Ya, Pak Ramadan sudah. Pak Ramadan. Ibu Irma. Ke Pak Ramadan. Pak Ramadan. Ke siapa Pak Christian? Iya. Terima kasih Pak Ramadan dapat lemparan durian runtuh ini. Iya. Ya. Iya, jadi saya Ramadan Sarip kebetulan diberi amanah sebagai PP dari Kabupaten Nrekang. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 3 Allah. Ya, kemudian saya lempar kepada Ibu Asna, siapa lagi ini? Pak Suherman. Sudah tadi. Pak Suherman. Sudah tadi. Ibu Irma. Saya lempar kepada Pak Suherman. Saya belum, Pak. Sudah. Ibu Irma belum. Ibu Irma. Ibu Nurdiana. Oh, Ibu Irma Iya, Pak. ya. Ibu Irma Ya, belum. Ibu Irma. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Izin memperkenalkan nama saya Irma Sriwindiani, tempat tugas SDN 181 Curio. Saya berdomisili di Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tutor, anak talamisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Irma. Kayaknya Bu Sumiati belum kebagian buah, Ibu. Sudah Sudah yang pertama Bu tadi. Ya, sudah. Kalau begitu buahnya saya makan, Bu. Ya, silakan nanti semuanya kumpul sama Bu Irma ya. Nanti kita bikin rujak sama-sama Bu Irma. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sangat luar biasa ya kita sudah berkenalan hari ini walaupun belum belum terlalu panjang lebar ya mengetahui profil kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya nanti seiring dengan perjalanan waktu kurang lebih 6 bulan kita akan bersama-sama dan setiap modul itu kita akan bertemu di ruang kolaborasi. Saya yakin kita akan saling mengenal ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, izinkan kembali saya untuk men-share materi kita hari ini ya. Melanjutkan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah sesi perkenalan ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sebelum kita masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu untuk bercerita, satu orang mungkin boleh 1 menit ya, menceritakan pengalaman yang paling berkesan saat menjadi peserta didik ya. Jadi Bapak Ibu boleh menceritakan kira-kira apa sih kesan hal yang paling berkesan ketika Bapak Ibu mengajar. Oke, saya mulai dari Pak Alkasman saja dulu ya, sesuai abjad. Silakan Bapak. Silakan Bapak menceritakan pengalaman yang paling menarik saat menjadi pendidik. Ya, oke, enggak usah panjang-panjang. Oke, silakan Pak Kasman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, ingin menceritakan sedikit pengalaman saya yang berkesan
selama saya mengajar di sekolah saya saat ini, itu pada saat saya mengajar di kelas yang ada salah satu siswa di dalamnya itu termasuk dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi di sini anak tersebut ketika pembelajaran di kelas dia sama sekali tidak ngapa-ngapain, dia tidak menulis, hanya mondar-mandir di dalam kelas. Akan tetapi pada saat pembelajaran di lapangan, kebetulan saya sebagai seorang guru penjas PJOK, ketika kami melaksanakan pembelajaran di lapangan, dia ini justru yang sangat ceria, yang sangat gembira. Jadi kesannya di sini bahwa anak tersebut memang sangat tidak melakukan apa-apa di dalam kelas, akan tetapi pada saat di lapangan, pembelajaran di lapangan praktek, dia justru yang paling aktif. Ya, mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo? Sekali jadi. Iya, Bu. Ya, bagus jadi. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Al-Kasman. Maaf Pak Al-Kasman karena di tempat saya ini gangguan jaringannya, saya kurang mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak, tapi saya yakin dan pengalaman yang Bapak sampaikan ini sangat menarik. Baiklah Pak Kasman, kita lanjut ke setelah Pak Kasman. Ya, kita boleh lanjut ke Ibu. Ya, saya ke Pak Kasman. Setelah Pak Kasman, Pak Christian. Silakan Pak Christian. Oke, Pak Christian. Ya, Bu. Jadi ya, pengalaman yang paling menarik, Bapak. Ya. Jadi izinkan saya menyampaikan sedikit pengalaman saya ketika saya menjadi guru atau pengajar adalah ketika mendapatkan, tidak jauh beda dengan yang disampaikan Pak Al-Kasman tadi, adalah ketika mendapatkan anak yang perbedaannya mencolok. Ada yang cepat menangkap pelajaran yang diberikan dan ada pun yang lambat untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh saya secara pribadi. Nah, disitulah kesabaran saya diuji sebagai guru, bagaimana untuk tertantang untuk melihat yang belum bisa memahami pelajaran yang diberikan ini, terutama yang belum bisa menangkap itu, Bu. Yang kedua, bahwa saya sebagai guru sudah lebih 15 tahun, dan yang paling berkesan itu adalah ketika dulu itu saya masih memakai lidi untuk mengajar. Jadi waktu itu belum ada yang keberatan apabila tangannya anak-anak itu dipukul. Ya, itu yang berkesan. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nedi. Ya, jadi ternyata pengalaman yang menarik dengan mengajar ini bisa melatih kesabaran kita, Pak ya, Pak Nedi ya. Oke, saya lanjut ke setelah Pak Nedi, siapa? Terserah siapa saja, silakan kalau ada yang mau menceritakan pengalamannya. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa, jaringan saya ini kurang stabil, jadi ketika saya membuka chat ini, membuka untuk kehadiran, susah lagi. Oke, saya ke Ibu Hasnawati. Silakan Bu Hasna, mungkin ada pengalaman menarik Bu Hasma. Bu Hasnawati, silakan Bu. Iya. Diceritakan pengalaman menarik. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, pengalaman yang menarik selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, di mana pada saat kemarin observasi
kebetulan saya dipercayakan sebagai wali kelas di kelas 5 dan materinya tentang siklus air. Di situ saya sangat terharu melihat anak-anak didik saya yang sangat antusias selama saya mengajar. Barusan mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan di akhir pembelajaran mereka bahkan tidak mau istirahat. Nah, ini yang sangat membuat saya terharu. Mungkin karena pada saat itu media pembelajaran yang saya gunakan menarik, lain daripada sebelum-sebelumnya, sehingga mereka sangat tertarik sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apakah sebentar masih ada seperti ini, Ibu. Ya, itu yang membuat saya sangat terharu, Bu. Mungkin itu sedikit pengalaman saya selama mengajar, Bu, yang paling mengesankan. Ya, terima kasih. Oke, sangat luar biasa ya pengalaman Bu Hasna. Semoga ini bukan pengalaman yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Hasna. Saya berharap semua nanti kita akan menjadi guru-guru yang selalu dirindukan. Oke, saya lanjut ke Ibu Irma. Gimana Bu Irma? Tadi buahnya sudah habis enggak dimakan? Oke, silakan kita dengar bagaimana pengalaman dari Irma nih. Ya, baik Bu. Izin menceritakan pengalaman saya selama saya menjadi seorang guru. Namun sebelumnya di sini saya mohon maaf, di tetangga lagi cek suara, jadi saya mohon maaf agak berisik. Nah, pengalaman saya saat itu, saya ditugaskan sebagai pembina ekskul, Bu, di mana pada saat itu saya masih berstatus sebagai guru honor. Itu adalah suatu pengalaman yang sangat menarik buat saya, di mana saya seorang guru honor bisa menjadi pembina di sekolah, yang dimana rata-rata di sekolah itu sudah berstatus ASN, Bu. Karena saya merasa menjadi pembina ekskul itu suatu tantangan juga buat saya, Bu, karena dapat melatih karakter anak-anak. Dan saat itu juga saya bisa waktu perayaan 17 tahun 2019 kalau tidak salah, saya bisa meraih juara 1 untuk putra dan putri, Bu, untuk tingkat kecamatan. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang sangat menarik dari Bu Irma ya, ketika kita diberikan kepercayaan, ternyata kita punya potensi yang luar biasa, Bu Irma ya. Oke, lanjut ke Pak Christian. Oke, Pak Christian, silakan. Sudah tadi. Oh, sudah ya. Oh, oke, sorry ya. Pertama tadi ya. Oke, Bu Nurliana. Silakan Bu Nur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ingin menyampaikan pengalaman yang menarik, di mana maaf sobat, mungkin pengalaman dan tugas tambahan mungkin ada. Selama saya Bu jadi PNS, pas PNS sampai sekarang saya diberi tugas tambahan sebagai bendahara, Bos. Jadi di situ saya melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang tidak normal, Bu. Kenapa? Dengan tugas tambahan itu. Dan jika tugas itu terselesaikan dan saya mengajar dengan baik, alhamdulillah anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik dengan menggunakan media-media pembelajaran. Nah, dikala tugas tambahan saya mendesak, anak-anak belajar dengan tidak sempurna, Bu. Jadi di sini saya selaku guru kelas mengemban sebagai bendahara, Bu,
memang susah menurut saya, Bu. Dan saya perhatikan anak-anak saya sangat butuh dengan perhatian. Jika saya menggunakan media misalkan LCD, Bu, anak-anak antusias dalam mengikuti pelajaran. Tapi kalau menggunakan media itu, Bu, mungkin 1-2 kali dalam seminggu. Nah, jadi saya ingin antusias memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak supaya dia aktif. Karena kalau kita menggunakan media, Bu, anak-anak juga sangat aktif. Jadi setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata anak-anak itu butuh perhatian dari seorang guru. Mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran nanti ini, kita dapat melaksanakan pembelajaran yang maksimal. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nurliana. Ternyata Bu Nurliana ini sudah mulai menerapkan ya isi modul gitu ya. Oke, lanjut ke Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pengalaman yang berkesan bagi saya yaitu pada saat saya memberikan pelajaran matematika di mana sebagian siswa saya, Ibu, kurang menghafal perkalian karena kebetulan kami di materi pada saat itu yaitu tentang perkalian pecahan, ya. Dan saya sampaikan kepada anak-anak atau siswa tersebut dasar dari perkalian pecahan yaitu tentunya kita harus menghafal semua perkalian, ya. Dan dari jumlah siswa 12 hanya 6 yang bisa atau yang bisa mengerjakan perkalian pecahan dan 6-nya lagi belum bisa karena mungkin belum hafal perkalian. Jadi saya berinisiatif untuk dari ke-6 siswa yang belum bisa mengerjakan soal yang saya berikan atau yang belum menghafal perkalian, saya meluangkan waktu pada waktu istirahat untuk membimbing ke-6 anak tersebut. Dan selanjutnya apabila pagi saya dari ke-6 anak tersebut saya memberikan konsekuensi untuk berdiri apabila belum menghafal perkalian yang diberikan oleh saya. Misalnya saya memberikan untuk besoknya atau untuk hari ini perkalian 4 dan 5, ya. Dan yang paling berkesan dari saya yaitu anak-anak dari 6 anak tersebut sekarang alhamdulillah bisa mengerjakan matematika dengan sebaik-baiknya. Ya, itu saya, Bu. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Zainal ya. Bapak ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya membimbing di sekolah, ternyata Bapak menyediakan kepedulian yang sangat tinggi, Bapak ya. Makasih Pak Zainal. Oke, lanjut lagi ke Ibu Sumiati. Silakan, Bu. Oke, Ibu Sumiati. Baik, izin Bu. Yes. Baik, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baiklah, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman yang paling berkesan bagi selama saya menjadi seorang pendidik. Ketika itu saya menjadi wali kelas, kemudian ada salah satu anak wali saya yang perilakunya sedikit berbeda dari teman-temannya yang lain. Kemudian saya amati anak siswa saya ini agak jarang masuk. Kemudian saya telusuri ke keluarganya. Di keluarganya mengatakan dia berangkat ke sekolah. Kemudian ketika saya menemukan anak tersebut, saya panggil secara khusus. Kemudian saya melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut dengan memposisikan diri saya sebagai teman agar si anak ini lebih bebas bercerita ke saya masalahnya apa. Kemudian mohon maaf Ibu baper. Mohon maaf. Oke, semangat Ibu. Iya. Kemudian anak tersebut bercerita mengenai kehidupan pribadinya. Maaf ya. Tentunya pengalaman yang sangat Sejak saat luar itu biasa ya Bu ya. saya melakukan pendekatan-pendekatan dan ya. Dan akhirnya anak tersebut sudah merubah pola pelajarannya, sudah mulai rajin masuk. Kemudian pada saat penaikan kelas yang pertama dia cari itu saya, Bu. Pengalaman yang paling berharga untuk saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumiati. Tetaplah menjadi guru yang punya kepedulian Bu ya. Luar biasa pengalamannya. Oke, saya ke Ibu Hasna. Ibu Hasna sudahkah? Iya Bu, sudah tadi Bu. Oh ya. Ini Ibu ya, Ibu Imam Mulyati. Oke. Silakan Bu Imam. Ibu Imam Mulyati ada? Halo Ibu Imam. Sepertinya tidak merespon. Pak Manto sudah ya? Pak Manto? Halo? Belum. Halo? Ya, silakan Halo. Pak Manto. Ya, oke Pak Manto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sama seperti tadi dengan Ibu Nurliana, yaitu mempunyai tugas tambahan sebagai operator. Di sini bagaimana cara saya membagi waktu antara pekerjaan tugas pokok dengan tugas tambahan agar pembelajaran tetap saya laksanakan di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang siswa yang belum lancar membaca pada saat naik kelas di kelas 4. Di situ saya mengalami hambatan atau tantangan bagaimana caranya agar siswa tersebut nantinya lancar membaca di kelas saya. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih. Oke. Aplaus untuk Pak Manto ya. Ya, oke. Pak Darman. Pak Darman sudah ya? Belum? Pak Darman? Oh iya, Bu. Ya. Ya, belum, Bu. Ya, silakan Pak Darman. Oh iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan pengalaman menarik selama saya menjadi pendidik. Pernah suatu saat ketika saya baru terangkat menjadi seorang PNS, saya masuk ke dalam salah satu kelas di mana kelas itu baru kali itu saya masuk di situ. Dan seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, guru mengadakan pendahuluan.
dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang saya laksanakan saat itu adalah mengecek kehadiran siswa. Saat saya menyebut nama seorang siswa, dia langsung menjawab dengan mengucapkan salam Bu. Hadir Bu, maksudnya begitu. Saya langsung tertunduk. Kenapa ini anak mengucapkan hadir Bu, padahal saya ini laki-laki. Ya, jadi saya berpikir, mungkin ini anak nakal, atau suara saya ada mirip dengan suara perempuan sehingga anak ini menjawab dengan mengucapkan hadir Bu. Nah, saya ulangi lagi dengan pikiran bahwa mungkin dia tidak melihat saya sebagai seorang laki-laki karena sebelum saya masuk yang mengajar sebelumnya adalah seorang ibu guru. Nah, jadi saya berpikir mungkin itu anak mengira bahwa masih guru perempuan yang di dalam. Nah, saya ulangi lagi, panggil lagi namanya. Masih dijawab hadir Bu. Dalam pikiran saya, ternyata ini anak, mungkin memang nakal ini anak. Sehingga sudah mulai muncul perasaan kurang baik sebagai seorang pendidik. Saya tidak langsung beri konsekuensi kepada anak tersebut, tetapi saya bertanya kepada temannya yang duduk berdekatan dengan saya, dia duduk di depan. Saya tanya, kenapa itu begitu? Dia bilang, memang pemalu. Saya lihat itu anak, posisi wajahnya selama saya masuk di kelas tidak pernah melihat saya, tunduk terus. Saya tanya, kenapa tunduk terus? Nah, itu anak yang ada di depan, dia jawab, memang itu anak pemalu. Sehingga saya berkesimpulan bahwa ini anak mungkin pendengarannya kurang bagus dan tidak menatap saya karena dia punya sifat agak pemalu. Setelah saya dekati itu anak, saya sapa, bagaimana keadaannya? Dia bilang, alhamdulillah baik Pak. Baru berubah. Yang tadinya dia ucapkan hadir Bu, sekarang setelah saya dekati, bunya itu sudah berubah jadi Pak. Saya langsung ke meja. Saya refleksi merenung. Ternyata pembelajaran yang saya ambil saat itu ada 2. Pertama, ternyata menjadi seorang pendidik itu harus punya kesabaran yang tinggi. Karena seandainya saya tidak sabar, mungkin itu anak paling tidak saya cubit atau saya pukul karena saya merasa dilecehkan. Masa saya laki-laki dipanggil ibu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata apa yang ada di dalam pemikiran kita tidak selamanya benar. Tidak selamanya benar. Karena yang pertama tadi saya anggap ini anak nakal. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata tidak nakal, tetapi dia pemalu sehingga tidak menatap saya sebagai gurunya karena saat itu saya masih berstatus sebagai guru baru. Jadi mungkin belum terbiasa dengan saya sehingga tidak mampu menatap saya. Dia tidak mampu membedakan bahwa ini sudah guru laki-laki yang ada di dalamnya. Jadi itu pengalaman saya bahwa kalau ada sesuatu yang menimpa kita, baik itu sesuatu yang kita dengar atau sesuatu yang kita alami, kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita, jangan kita langsung emosi, tetapi telusuri dulu, benarkah ini masalah seperti ini, benarkah ini sesuai dengan pemikiran kita atau bagaimana. Jadi jangan langsung marah, tapi kita cek dan recek dulu informasi, kebenaran informasi tersebut. Oke, luar biasa Pak Suparman ya, pembelajaran harus cek and recheck ya. Oke, yang terakhir Ibu Mulyati. Oke, Ibu Muli.
Oh ya, oke. Sepertinya Ibu Muri mungkin jaringannya kurang bagus sehingga tidak bisa merespon. Baiklah Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kemudian dari cerita-cerita Bapak Ibu sebenarnya itu sudah ada yang Bapak Ibu menerapkan tentang pembelajar biasa. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bapak Ibu nanti akan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi nanti kita akan berdiskusi panjang lebar ya tentang ini. Namun sebelum kita berdiskusi Bapak Ibu, kita buat kesepakatan belajar dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa kesepakatan belajar, nanti di sini ada 6, nanti Bapak Ibu bagaimana dengan kesepakatan belajar kita ini Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Silakan. Atau sudah pas? Sudah pas Ibu. Oke, kalau sudah pas kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat bahwa Bapak Ibu nanti akan memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kita semua yang berada di sini berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi intinya hari ini kita dapat ilmu dengan pelajaran dan kita harus tetap bergembira ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Kita masuk ke refleksi kritis CGP. Nah, di sini ada pemikiran KHD ya dengan 3 semboyan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan, itu ya, saya mau menggunakan Jamboard tapi sepertinya waktu yang membatasi kita sehingga untuk link Jamboardnya saya boleh saya share Jamboardnya, mudah-mudahan bisa linknya bisa bagus ya Bapak Ibu ya. Saya akan atau saya sampaikan saja untuk 1-2 saja mewakili ya. Oke, teman-teman, siapa yang bisa mewakili ya? Dari kita 10 yang ada di sini bisa menyampaikan pemikiran KHD dengan 3 semboyan atau menyampaikan budi pengerti dan menuntun. Ya, pengertian budi pekerti dan menuntun ya dalam pemikiran dalam filosofi pendidikan KHD. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa merefleksikan secara singkat. Nah, oke. Ada yang mau silakan, yang mau berpendapat silakan raise hand Bapak Ibu. Boleh raise hand? Ya. Bagaimana refleksi Bapak Ibu tentang pemikiran KHD dengan 3 semboyan? Nah, kemudian menurut refleksi kritisnya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya budi pekerti dan menuntun? Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand. Halo. Ya. Semalam kita sudah buat video ya, Bapak Ibu sudah buat video, sudah membaca eksplorasi konsep ya di modul 1.1 tentang pemikiran KHD. Oke, silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Halo, gimana Ibu? Gimana Bapak, Pak Kasman? Oke, sudah ada raise hand Pak Nedi. Oke, silakan Pak Nedi. Ya, ya saya sedikit memberikan refleksi sekaitan dengan apa yang saya baca di modul 1 itu, tapi nanti ditambahkan oleh teman-teman. Di sini dalam kata menuntun, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan untuk bagaimana anak-anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, baik itu saat ini maupun untuk zaman kedepannya. Sehingga anak-anak itu bisa menemukan kemerdekaan dalam pembelajaran. Saya kira itu, Bu. Ya, halo. Ya. Pemahaman beliau tentang kata menuntun. Masih ada lagi Pak Christian yang ingin disampaikan?
terkait dengan kodrat kodrat alam dan kodrat Alam dan zaman, Bu. Yang saya bisa pahami bahwa semua sumber belajar yang kita gunakan itu tentunya harus mengikuti perkembangan zaman yang baik, ya, dan perlu diselaraskan. Saya kira itu, Bu. Mohon maaf yang Oke, karena terima belum kasih terlalu Pak jelas. Christian. Oke, silakan Sama-sama. Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan raise hand. Siapa yang raise hand? Oke. Jadi Pak Christian tadi sudah menyampaikan pemahaman beliau tentang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Irma. Silakan Bu Irma. Ya, silakan Bu Irma, boleh hidupkan mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menganalisis tentang pendapat Ki Hajar Dewantara tentang menuntun. Yang saya pahami di sini, kata menuntun itu karena setiap anak itu memiliki karakter sudah memiliki ciri khasnya sejak lahir, di mana kita sebagai seorang guru dituntut untuk menuntun anak bagaimana caranya supaya anak tersebut karakter yang baik bisa ditingkatkan dan karakter yang kurang baik bisa dikurangi atau dihilangkan. Nah, bicara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, menurut saya pada zaman pendidikan saat ini kita tidak bisa, kita sebagai guru harus juga menempatkan karena kita tidak bisa samakan setiap peserta didik itu sama, pasti berbeda sesuai dengan tempat tinggal mereka. Nah, kodrat zaman sebagai seorang guru kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita tidak monoton. Kita harus sebisa mungkin kita harus menguasai teknologi. Begitu Bu, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Maaf Bapak, tadi jaringannya tidak bagus, saya terlempar lagi. Oke Pak Kasman sudah angkat tangan, silakan Pak Kasman. Makasih Bu Irma ya. Oke. Ya, halo. baik. Ya, silakan Pak Kasman sudah resen. Ya, baik. Ya, setelah Pak Kasman, Pak Zainal ya, baru Ibu Sumiati. Oke, silakan Pak Baik, Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. 1 menit saja Pak Kasman ya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menjelaskan sedikit tentang 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sungkulodo, di depan memberi contoh, artinya di sini bahwa ketika kita mengharapkan siswa kita menjadi lebih baik, maka kita harus memperlihatkan sesuatu yang baik di depan mereka. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengharapkan peserta didik kita menjadi kurang baik, maka tentu kita memperlihatkan contoh yang kurang baik pula. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi motivasi. Artinya di sini bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memberikan motivasi yang besar, yang tinggi kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan atau semangat. Artinya bahwa kita harus memberikan dorongan kepada peserta didik kita, memberikan semangat, bahwasanya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka suatu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kasman. Lanjut Bu Sumiati sudah resen. Dan katakan silakan Bu Sumiati. Nanti setelah itu Pak Darman ya. Oke, silakan Bu. Baik Bu, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang menuntun. Di sini dari kata dalam proses menuntun ini anak diberikan kebebasan. Dalam artian di sini kita sebagai pendidik tetap harus kita sebagai pendidik adalah pamong yang tetap harus menuntun ataupun memberikan arahan anak agar anak tersebut tidak kehilangan arah atau tidak salah jalan atau di sini nantinya tidak membahayakan dirinya. Oke, silakan Pak Darman. Oh iya, terima kasih Ibu. Saya akan mencoba merefleksikan pemahaman saya tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dari istilah kodrat alami dan kodrat zamani. Menurut pemahaman saya yang masih minim tentang ilmu pendidikan dan pengajaran, bahwa pendidikan itu seyogianya harus disesuaikan dengan kodrat masing-masing daripada peserta didik. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa begitu anak dilahirkan, dia membawa kodratnya masing-masing. Nah, semua memiliki kodrat yang berbeda-beda. Memiliki bakat dan minat yang tidak sama. Sehingga posisi guru di dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan terhadap
anak-anak tersebut adalah harus bisa mengetahui bakat dan minat setiap peserta didiknya. Dari pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya, disitulah guru mempunyai peranan untuk menuntun, mengembangkan setiap potensi yang ada pada setiap diri peserta didiknya demi mencapai kebahagiaannya, baik kebahagiaannya untuk diri sendiri maupun kebahagiaannya di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pemahaman saya tentang 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingmad Ingarto Suntulodo, Ingmad yang mengungkar Sudan Tuturi Handayani, adalah kita seorang pendidik harus siap untuk sebagai pendorong dan kemudian menjadi motivator, dan yang paling penting adalah menjadi suri teladan kepada setiap peserta didik kita, sehingga dari setiap tingkah laku kita yang kita perlihatkan kepada anak didik, keyogiaannya selalu bernilai yang baik, sehingga itulah yang bisa menjadikan kebiasaan tingkah laku peserta didik dan pada akhirnya menjadi karakternya, itu menjadi karakter yang baik. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya ya, menyampaikan refleksi pemikirannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pemikiran yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kita masuk dulu ya Bapak Ibu ke tahap berikutnya. Nanti sebentar Bapak Ibu lebih panjang lebar lagi. Maaf ya Bu Hasna ya. Nanti teman-teman yang lain nanti kita bisa lanjut nanti di diskusi. Baiklah Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan pemantik ya. Ada 4 pertanyaan pemantik. Nanti apa makna kata menuntun pendidikan anak, Bu? Kemudian kata menuntun Bapak, konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Kemudian apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian mengapa pendidikan murid ya atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai teman ya untuk kita nanti. Kemudian Pak Ibu ada nanti yang pertama Bapak Ibu nanti alasan menjadi melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran anak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada garis besar modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada, kita akan belajar tentang peta konsep modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah isi modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai dari sini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini kemudian ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Semalam Bapak Ibu mungkin sudah menonton videonya. Ya, sudah menonton video. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran KHD ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, ada pendidikan, ada pengajaran, kemudian dasar pendidikan yang menuntun. Di sini KHD mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani, kemudian pendidik adalah pamong.
Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman yang seperti Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan. Ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, kemudian isi dan irama. Kemudian di sini ada budi pekerti. Nah, di budi pekerti ini kita akan bicara tentang cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian ada interpretasi pemikiran KHD. Jadi Bapak Ibu inilah substansi dari modul 1.1. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut ke dialog dan tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu di sini akan melakukan dialog ya dan sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti Bapak Ibu di sini bisa saling berdialog atau mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang menyampaikan perspektifnya ini untuk pemikiran KHD nanti akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Saya persilahkan. Ya. Saya izin untuk hentikan berbagi ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang ini kita sudah beri Bu Irma mungkin mau menyampaikan tentang refleksi pemikiran KHD-nya, nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi. Oke, silakan ruang ini pada Bapak Ibu. Oh, Pak Jainal sudah raise hand. Oke, silakan Pak Jainal. Nanti boleh ditanggapi ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini ya. Oke, silakan Pak Jainal. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan oleh saya. Sebagaimana yang saya pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa makna kata menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan, menuntut dalam proses pendidikan yaitu berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang berpikir kritis, anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, silakan Ibu. Ibu Nurliana, silakan. Jadi Bapak Ibu di sesi dialog ini Bapak Ibu saling berdialog ya untuk mengkonfirmasi tadi perspektif yang sudah disampaikan oleh Pak Jainal. Jadi Bapak Ibu boleh saling bertanya ya. Silakan Bapak Ibu. Saya izin memberikan sanggahan kepada Pak Zainal. Pak Zainal tadi menyampaikan bahwa menuntun itu mendampingi dan mengantar anak ke tujuan dengan mencapai tujuan. Jadi di sini saya ingin sharing sama Pak Zainal, apa trik-trik Bapak untuk mendampingi anak untuk mencapai tujuannya. Demikian Pak. Maksudnya apa yang trik-trik Bapak yang akan dilakukan untuk mendampingi atau menuntun anak mencapai tujuannya. Oke, demikian Pak.
Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab sanggahan dari Ibu Nurliana bahwa salah satu contohnya tadi yang sudah saya sebutkan yaitu pelajaran matematika, bahwa ada sebagian siswa saya yang yang belum bisa mengerjakan soal matematika, terutama perkalian pecahan, uh, dan saya berinisiatif untuk bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa mengerjakan soal matematika seperti teman-temannya yang lain. Yaitu salah satu caranya yaitu saya membimbing keenam anak tersebut di luar jam efektif atau pada waktu istirahat. Itu salah satu contohnya. Oke, Pak. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Boleh siapa lagi mau menyampaikan? Jadi di sini silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pemikiran reflektifnya. Kemudian yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya, boleh mengklarifikasi, boleh mengkonfirmasi. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana pemahaman Bapak Ibu hasil belajar yang semalam, eksplorasi konsep, boleh Bapak Ibu tuangkan di sini. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu boleh saling membuka diri ya terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagai praktik baik. Jadi tadi Pak Zainal sudah berbagi praktik baik ya, apa yang Bapak Ibu Bapak lakukan. Oke, silakan teman-teman. Silakan kita memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Oke. Bu Hasnawati sudah angkat tangan. Silakan Bu Hasna. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai pemahaman saya tentang materi modul 1 ini. Di mana sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun itu adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaik. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik bertanggung jawab untuk mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki oleh seorang anak, sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, bukan untuk mengubah mereka, atau bukan yang sebelum saya mempelajari ini modul yang biasanya dalam membelajarkan anak itu ada unsur menuntut, bukan menuntun. Nah, setelah saya membaca ini modul, ternyata selama ini saya belum maksimal dalam membelajarkan anak karena masih ada unsur memaksa. Ya, demikian. Terima kasih, Ibu.
Aduh ya Allah. Tapi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, saya hilang suaranya ini. Tapi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu untuk memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang pemikiran KHD. Nanti teman-teman lain boleh bertanya, boleh juga mengkonfirmasi. Silakan. Ada yang raise hand? Tadi Pak Jainal sudah, kemudian ditanggapi juga oleh Ibu Hasna, kemudian Ibu Nurliana juga. Oke, silakan teman-teman yang lain. Bu Irma, ada yang ingin disampaikan, Bu? Pemahaman Ibu tentang pemikiran KHD? Pak Kasman, Pak Darman, Bu Sumiati. Insya Allah, terima kasih Ibu. Ya. Saya akan. Oke, ini saya ke Pak Darman dulu ya. Oke, silakan Pak Darman. Ya, terima kasih Bu. Selama ini saya masih sulit dalam mengklasifikasi tentang kodrat alam yang dibawa setiap peserta didik sejak lahir, terutama bagi peserta didik yang masih berada di kelas 1 sampai 4, karena di situ belum muncul betul bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang peserta didik pada tingkat kelas rendah. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bagaimana cara mengetahui bakat yang dibawa oleh setiap peserta didik yang ada di kelas rendah, sehingga nanti ketika lanjut di sekolah lanjutan di SMP maksudnya tinggal dikembangkan oleh guru yang ada di SMP. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darman. Ternyata Pak Darman ini meminta teman-teman untuk berbagi praktik baik Bapak ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin memberikan tips kepada Pak Darman? Praktik-praktik baik yang Ibu sudah lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, oke, Pak Nedi sudah ada. Silakan Pak Nedi. Ya, terima kasih. Saya kira kita sebagai pendidik itu bisa merasakan tentang kodrat dari masing-masing kita punya peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran di kelas, itu kita sebagai guru harus seharusnya memperhatikan kodrat anak yang kalau di kelas rendah itu masih suka bermain. Karena saya kira ketika anak-anak bermain, pasti mereka akan merasakan kegembiraan. Dan lama-kelamaan mereka akan menemukan jati dirinya dalam permainan tersebut. Sehingga anak-anak itu tidak bosan. Apalagi dengan permainan tradisional, tidak menggunakan HP sebagai media permainannya. Selain mendidik itu akan mengajak anak-anak untuk bisa melestarikan permainan tradisional yang ada di daerah kita. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Christian. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu CGP. Adakah yang ingin memberikan berbagi praktik baik untuk Pak Darman? Tadi Pak Nedi sudah. Oke, aplaus. Kemudian mungkin saya ke Ibu Ima. Ibu Ima, halo. Ibu Ima Mulyati, halo Ibu. Halo Ibu Ima. Tabe, Ibu Ima. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin mau menyampaikan pemikiran refleksinya tentang KHD. Bu Irma, ada Ibu Nurliana, ada Pak. Tadi Pak Kasman juga sudah angkat tangan. Silakan Pak Kasman. Halo. Ya, baik. Ya, Bu. Ya. Ya, silakan Pak.
Baik, di sini mungkin saya cuma Bapak Ibu yang lain boleh ditanggapi, boleh bertanya ya Bapak Ibu ya. Kita saling berdiskusi di sini Bapak Ibu, kita saling membuka diri. Ya, oke. Silakan Pak Kasman. baik, Ibu, di sini yang ingin saya sampaikan hanya ingin menambahkan tadi yang disampaikan sama Pak Christian Nedi. Jadi saya sedikit bercerita atau berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Kebetulan saya adalah guru PJOK. Jadi untuk melihat bakatnya anak-anak, misalnya saya melakukan pembelajaran di kelas, kemudian anak-anak sukanya lari-lari, sukanya tidak nyaman di tempatnya, maka ketika di lapangan saya mencoba arahkan anak-anak tersebut untuk masuk di untuk mengasah bakatnya di bidang atletik. Contohnya lari jarak pendek. Nah, dari sini saya mencoba melatih, saya mencoba mengasah bakatnya anak-anak melalui permainan. Misalnya melalui permainan tikus dan kucing, sehingga di sini anak-anak menemukan bakatnya bahwa ternyata bakat mereka ada di lari, bukan di misalnya bukan di senam irama atau bukan di senam lantai. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kasman. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasman. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ayo teman-teman, ayo. Mari kita saling memberikan masukan kepada teman-teman. Ya, dari eksplorasi konsep yang kita sudah pelajari semalam. Ya. Tentang kata menuntun, tentang kodrat alam, kodrat zaman. Oke. Bagaimana Bapak Ibu memaknai, kemudian bagaimana Bapak Ibu penerapannya di sekolah, apakah kita sudah menerapkannya, kalau yang sudah boleh mungkin berbagi praktik baik gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Di sini tidak ada salah, tidak ada yang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, nanti sebentar kita akan tadi sudah saling memberikan penguatan ya. Oke. Silakan Bapak. Tidak usah segan-segan ya. Izin Bu. Ya. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya juga mau entah pendapat atau bagaimana, tapi mohon mohon untuk ditanggapi nanti kalau ada yang kurang dari yang selama ini saya lakukan di sekolah. Ya, begini Bu, kan saya di kelas 3, kelas rendah, di mana yang paling saya tekankan di kelas rendah itu, terutama di kelas 3 itu adalah masalah karakternya Bu. Karena menurut saya pada anak pada masa itu yang harus ditekankan itu adalah pembiasaannya, terutama di karakternya. Nah, kadang saya tanya kepada anak-anak, kalau masalah pengetahuan itu saya rasa itu nomor 2 untuk saya. Yang nomor 1-nya itu adalah karakter, karena kalau pengetahuan nanti bisa didapatkan di sekolah atau di kelas atas. Tapi kalau masalah karakter itu adalah pembiasaan sejak dini yang harus kita tekankan. Begitu Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya yang dilakukan oleh Ibu Irma. Silakan Bapak Ibu mungkin menyampaikan bagaimana hasil refleksi pembelajaran semalam. Nanti di sini bisa kita diskusikan ya, saling bertanya
Oke, silakan. Ibu siapa yang belum ini ya? Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ingin menyampaikan bagaimana penghayatan Ibu, pemahaman Ibu, pemaknaan Ibu tentang pemikiran pembelajaran, pemikiran KHD, filosofi pemikiran KHD dalam pendidikan. Silakan Ibu. Ibu Sumiati, ya, sudah melakukan eksplorasi konsep ya Bapak Ibu semalam. Silakan disampaikan apa pemikiran yang Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa maknai dari pembelajaran semalam itu. Kemudian di sini nanti ketika Ibu menyampaikan, teman-teman lain boleh memberikan konfirmasi, boleh bertanya. Oke, silakan. Halo, ya Ibu Sumiati, silakan Pak Manto. Halo Pak Manto, masih ada kah? Ya, halo. Oke, ya halo. Ya, Pak Manto sudah angkat tangan. Silakan Pak Manto. Ya. Bagaimana hasil refleksi Bapak ini? Ya. Hasil refleksi yang saya mau bahas hari sore ini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini yang sepengetahuan saya di sini adalah kodrat aman berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan keterampilan peserta didik tersebut. Oke, terima kasih. Halo, sepertinya Pak Manto ini masalah jaringan. Iya, halo. Ya, silakan Pak. Saya ulang kembali. Yang saya mau bahas di sini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pengetahuan saya ini kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik itu berada. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan keterampilan dari peserta didik tersebut. Oke, sekian. Oke. Jaringan di Pak Manto ini kurang stabil sehingga suara beliau ini hilang ya. Oke, sudah ada yang angkat tangan Pak Zainal. Ya, silakan Pak Zainal mungkin memberikan konfirmasi ke Pak Manto atau mau bertanya, silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih atas silakan, kesempatan yang diberikan oleh saya. Yang kami tanyakan di sini yaitu tadi berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat aman berkaitan dengan isi dan irama. Yang saya tanyakan kepada Bapak Surmanto yaitu mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itu Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Manto. Oke. Ya, boleh juga dibantu oleh teman-teman yang lain ya. Iya. Oke. Silakan Pak Manto. Menurut saya kodrat zaman dan kodrat alam itu berkaitan agar peserta didik itu mempunyai karakter yang baik, pengetahuan yang baik, maka harus diimbangi antara kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan ya, tentang kodrat alam, kodrat zaman. Oke, silakan Pak Darman. Ya. Oh, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan pendapat dari teman Bapak dan Ibu Cikiple tentang perlunya menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman.
sesuai dengan pemahaman saya setelah membaca modul dari filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada relevansi antara pemahaman filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dengan apa yang kita sebut dengan istilah takdir, di mana ketika peserta didik lahir, kalau menurut Ki Hajar Dewantara masing-masing membawa kodratnya sendiri. Nah, kalau menurut agama kita itu diistilahkan dengan istilah qadarullah, takdirnya. Dari kodratnya yang dibawa ini, saya contohkan misalnya, jika dalam potensi anak didik tersebut adalah potensinya untuk menjadi seorang guru misalnya, maka jika kita tuntun anak ini menjadi seorang pedagang, maka tidak akan berkembang dengan maksimal. Kenapa? Karena potensinya tidak sesuai dengan apa yang dia alami, apa yang dia dapatkan dari seorang yang menuntunnya. Sehingga apa yang kita laksanakan di dalam menuntun seorang anak peserta didik, betul-betul kita harus memperhatikan tentang potensi yang ada pada anak tersebut. Itulah sebabnya di awal tadi saya menyampaikan bahwa saya masih merasa kesulitan untuk mengidentifikasi apa sebenarnya potensi anak ini, karena jangan sampai kita salah menuntun. Nah, kalau kita salah menuntun berarti anak ini tidak bisa berkembang secara maksimal karena potensi yang ada pada dirinya berbeda dengan tuntunan yang kita berikan, berbeda dengan bimbingan yang kita berikan. Yang seharusnya bimbingan yang kita berikan adalah sesuai dengan kodratnya ketika dia dilahirkan. Seperti kemudian kodrat alaminya ini bisa berkembang baik dengan adanya kodrat zamani. Kodrat zamani ini diistilahkan sama dengan misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya sesuatu penambahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada relevansinya antara kodrat alami dan kodrat zamani. Hanya kodrat alami ini bisa berkembang baik didukung oleh kodrat zamani. Nah, saya kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita kedua orang lagi ya. Nanti setelah itu karena waktu saya mempersilakan dulu Ibu Irma, kemudian Pak Christian ya. Oke, silakan Bu Irma. Ya, izin Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya sempat tangkap dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menurut saya pada kodrat alam itu mengenai karakteristik, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu di dalam kelas itu pasti anak-anak itu tidak sama semua karakternya. Kita tidak bisa samakan semua peserta didik kita. Nah, untuk kodrat zamannya itu kita harus memberikan bekal sebagai guru. Kita harus memberikan bekal kepada siswa kita dengan kecakapan pada era saat ini atau masa depan, karena guru sebagai pendidik, karena guru mendidik para murid itu untuk persiapan 5-10 tahun mendatang. Nah, kita tidak tahu bagaimana teknologi pada saat 10 tahun yang akan datang. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Silakan Pak Nedi. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan sebelumnya. Saya sedikit memberikan sepemahaman saya bahwa antara kodrat alam dan kodrat zaman ini saling berhubungan
atau saling berkaitan demi keberlanjutan pendidikan anak tersebut. Seperti dikatakan tadi Pak Yudarman bahwa ada yang namanya takdir, yang di sini dikatakan bahwa kodrat alam. Dan kita, yang saya pahami bahwa kita guru itu tidak bisa merubah atau menghapus sifat dasar yang dimiliki si anak. Tinggal apa yang kita lakukan adalah menuntun, membimbing agar sifat-sifat, katakanlah ada yang sifat-sifat jeleknya yang itu akan kabur dengan sendirinya atau tertutupi dengan sendirinya. Begitu juga dengan kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang ini ya kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Ya, tentunya walaupun perkembangan sekarang katakanlah ipteknya sudah semakin canggih, jangan lupa untuk selalu membekali anak-anak dengan keterampilan-keterampilan yang sudah katakanlah sudah jadul, sehingga mereka bisa memaknai kehidupannya untuk lebih baik ke depan. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk semua Bapak Ibu. Mari kita saling memberikan penguatan ya. Silakan Bapak Ibu, kita memberikan reaksi tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, diskusi yang sangat menarik ya. Tak terasa waktunya ini sudah jam 3:35. Kita seharusnya hanya dikasih waktu 90 menit, tetapi karena jaringan yang kurang mendukung hari ini ya Bapak Ibu, sehingga banyak waktu kita yang akhirnya molor ya Bapak Ibu, jadi mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera Bapak Ibu. Seharusnya saya menghidupkan kamera tetapi saya tidak bisa menghidupkan karena jaringan yang tidak bagus di tempat saya. Mohon dimaafkan. Bapak Ibu, diskusi kita tadi ini sangat menarik ya. Bapak Ibu sudah menjelaskan pemahaman Bapak Ibu tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu juga tadi sudah berdiskusi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian juga Bapak Ibu sudah menyampaikan pemahaman Bapak Ibu tentang kata menuntun ya bagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, itulah semua yang akan menjadi bekal kita nanti ya, bagaimana kita nanti bisa mendidik anak-anak kita ya sesuai dengan filosofi pemikiran KHD. Tadi saya sangat menarik sekali dengan Bapak Ibu. Tadi saya sudah mendengar bagaimana kata ada dari Bapak Ibu tidak ada lagi menggunakan kata hukuman. Saya dengar sini tadi saya lupa dari Pak siapa selalu mengatakan konsekuensi. Luar biasa ya. Jadi semoga kita nanti ini bisa menjadi guru-guru yang bukan tidak ada lagi pemberi hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Ya, luar biasa. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, terima kasih ya untuk semuanya. Maaf Bapak Ibu ya tidak bisa menghidupkan kamera. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa maksimal karena jaringan kita tidak bagus, di tempat saya tidak bagus, dan saya lihat juga di teman-teman juga seperti itu, mohon dimaafkan. Tapi Bapak Ibu nanti untuk berikutnya kita akan bertemu di ruang kolaborasi. Saya harapkan Bapak Ibu untuk kembali mencermati isi modul, eksplorasi konsep. Nanti kita akan ketemu di Rukol 1, di situ Bapak Ibu nanti akan berdiskusi. Ya, nanti saya akan bagi Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok, kemudian kita akan berdiskusi, kemudian pada hari Senin di Rukol 2 kita akan melakukan presentasi. Oke, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau kebersamaan kita tadi banyak kali terganggu ya Bapak Ibu, tetapi sebelum menutup pertemuan kita ini, kita berdoa dulu ya. Kalau tadi Pak Kasman sudah pimpin kita, mungkin sekarang saya minta tolong ke Pak siapa ya? Pak Darman, silakan Pak Darman untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Bapak. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini dapat diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, Engkau lah yang Maha Pemberi ilmu, Engkau yang Maha Pemberi kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ilmu kepada kami semua.
Engkau telah memberikan rahmat dan kasih-Mu kepada kami semua. Sehingga pada siang hari ini kami telah melaksanakan diskusi sebagai bagian daripada kegiatan kami di CGP. Semoga kedepannya Engkau tetap memberikan kami hidayah demi kebahagiaan kami, kebahagiaan peserta didik untuk sekarang dan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Darman. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertemuan kita yang saya mohon Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk kita sesi foto bersama ya. Mungkin saya minta tolong siapa Bapak yang bisa mendokumentasikan kita untuk momen yang indah ini. Momen yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Ayo, hidupkan kameranya Bapak Ibu. Saya tidak bisa hidupkan kamera. Pak Zainal angkat tangan. Bagaimana Pak Zainal? Ada yang ingin disampaikan Bapak? Oke Bapak Ibu, mungkin siapa yang mau foto ini? Pak Darman atau Ibu Hasna, boleh kita di screenshot Bu Hasna? Saya tidak bisa ini, kalau saya takut saya terkeluar. Atau Ibu Irma, bisa foto kita? Ya, boleh kasih aba-aba ya? Ayo, siapa yang mau foto kita ini? Ya, Saya. Ya, oke, silakan. Di komando Bapak Ibu. Kasih aba-aba. 1, 1, 2, 3. Lagi. Mana senyumnya? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Tidak sadar Bu, saya juga sudah bergaya-gaya. Padahal ternyata kamera saya tidak kelihatan. Saya sudah apa ini? Sudah apa nih kasih kata love apa semua, ternyata saya baru sadar. Saya sudah setengah mati gaya. Padahal saya tidak kelihatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini saya menyatakan saya sangat bersyukur sekali dan saya sangat bangga bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita jaga komitmen, tetap semangat ya. Bapak Ibu sudah memutuskan untuk mengikuti program guru penggerak ini, jaga komitmen, kemudian mari kita saling berbagi dan berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekian dan terima kasih ya. Ada teman saya masih ingat CGP saya itu punya pantun. Katanya begini, sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi besok ya. Ya, salam dan bahagia. Makasih Pak Darman, makasih Pak Zainal, makasih banyak Bu. Semuanya. Makasih. Bu Nurliana, ya Bu Sumiati, Bu Ima Mulyati, walaupun ini Bu Ima kayaknya terkendala jaringan ini sampai tidak pernah ada suara. Kemudian terima kasih yang sangat besar kepada pengajar praktik kita ini yang sangat luar biasa, Bu Hawaina, Pak Ramadan Syarif. Terima kasih Bapak sudah membersamai CGP hebat kita hari ini Bapak ya. Semoga kita tetap memberikan semangat kepada CGP kita ya Pak Ramadan ya, Bu Hawaina ya. Mohon maaf kalau tadi tidak sempat menyapa Bapak Ibu dengan baik ya, karena jaringannya kurang bagus. Minta maaf juga saya untuk CGP saya yang sangat luar biasa hari ini. Saya merasa sangat tidak maksimal Ibu hari ini karena jaringan yang kurang baik. Semoga nanti besok jaringannya lebih bagus sehingga kita bisa sehingga pembelajaran bisa lebih baik dari hari ini. Oke, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam laci katanya. Kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati Bu Irma ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah, izin live Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Bye bye. Ya, izin live. Ya, izin. Izin live juga. Iya Pak, tunggu dulu.